Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara pertama tim kontra menyampaikan argumen saya terkait mosi Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air, di mana kami sebagai tim kontra tentu tidak setuju dengan adanya mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, perlu disadari privatisasi adalah sebuah proses pemindahan atau pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Pada mosi kali ini, privatisasi penyediaan air dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PT-PT swasta maupun perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut andil dalam menyediakan air kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Sebelum masuk ke badan-badan argumen, saya ingin menjelaskan dulu hal apa yang sebenarnya mendasari adanya keinginan untuk melakukan privatisasi penyediaan air ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah ada kualitas air di Indonesia yang masih kurang, masih rendah, dan bahkan masih jelek, Dewan Juri yang terhormat, karena adanya pencemaran air, adanya masyarakat yang masih apatis dengan lingkungannya karena membuang sampah secara sembarangan, terutama membuang sampah rumah tangganya di perairan begitu saja karena beranggapan bahwa sampahnya tidak akan mencemari tanpa mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ketika mereka membuang sampah secara sembarangan itu akan memiliki konsekuensi yang sangat besar, yaitu mencemari perairannya. Itu tidak hanya mencemari perairannya, namun itu juga akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Misalnya tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan yang berada dalam perairan tersebut akan tercemar, dan mungkin dalam situasi buruknya adalah makhluk hidup yang ada dalam perairan tersebut akan mati karena pencemaran yang terjadi pada perairan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua adalah masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan air ketika sudah memasuki musim kemarau. Perlu kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, saat ini banyak sekali rumah-rumah yang ada di Indonesia itu tidak memiliki sumur resapan, Dewan Juri yang terhormat. Mereka karena tidak adanya sumur resapan ini, mereka tidak memiliki persediaan air yang cukup ketika sudah memasuki musim kemarau karena airnya sudah habis dan habis dialiri melalui aliran sungai, seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Bila mana mereka memiliki sumur resapan, air hujan pada musim hujan itu akan diserap oleh sumur resapan, dan ketika memasuki musim kemarau, masyarakat akan memiliki persediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya memiliki beberapa sanggahan terhadap argumen dari tim pro, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah bila mana privatisasi terjadi akan banyak pihak yang masuk atau pemain yang masuk dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya ada perusahaan swasta yang gagal dalam suatu program yang mereka lakukan, akan ada perusahaan-perusahaan swasta lainnya menggantikan. Seperti itu yang dikatakan oleh tim pro pada argumennya. Namun perlu diingat, Dewan Juri yang terhormat, pada saat ini kita sedang membahas perusahaan pemerintah, di mana perusahaan pemerintah tidak mungkin akan mengalami bangkrut atau gulung tikar, karena bila mana perusahaan pemerintah mengalami bangkrut, itu akan menunjukkan bahwa negara tersebut gagal. Sedangkan Indonesia adalah negara berkembang, yang mana terjadinya bangkrut terhadap perusahaan pemerintah itu adalah hal yang sangat tidak mungkin, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, adanya perusahaan pemerintah tidak bisa mengambil resiko karena ingin main aman, dengan alasan tim pro mengatakan dengan alasan perusahaan pemerintah itu menggunakan uang masyarakat, sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan yang sangat riskan, takut mereka gagal dan akhirnya membuang uang masyarakat begitu saja. Perlu diketahui, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah pasti melakukan banyak sekali riset untuk melakukan banyak sekali riset dan uji coba dalam skala kecil terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan program dengan skala besar, Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak mungkin menggunakan uang masyarakat dengan begitu mudahnya dan ketika gagal menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Mereka pasti melakukan riset dan uji coba terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adanya di sini tim pro mengatakan kata-kata yang subjektif, di mana tim pro mengatakan harusnya yang ikut adalah PT-PT yang besar. Lalu bagaimana kalau misalnya yang ikut adalah PT-PT yang kecil, Dewan Juri yang terhormat? Bagaimana PT-PT yang kecil yang hanya ikut untuk coba-coba saja, lalu ketika mereka gagal mereka dapat dengan mudah membiarkannya itu terbengkalai tanpa memperdulikan konsekuensinya ketika program yang mereka lakukan gagal, begitu, Dewan Juri yang terhormat. Di sini Tim Pro juga mengatakan PT-PT besar tersebut hanya ingin memperluas jangkauannya saja sehingga ikut menyediakan air. Bukankah di sini berarti tim
Maaf, bukankah di sini berarti perusahaan swasta tidak bisa fokus dalam satu bidang saja? Tidak seperti perusahaan pemerintah, Dewan Juri yang terhormat, yang bisa fokus, yang didirikan hanya untuk fokus pada satu bidang sehingga dapat memaksimalkan bidang yang tersebut. Misalnya pada perusahaan PDAM yang mana mereka hanya berfokus untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat sehingga dapat memaksimalkan penyediaan air kepada masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah pihak swasta. Di sini tim pro mengatakan bahwa pihak swasta dapat mengerahkan sumber daya manusia dan investornya dengan lebih baik karena perusahaan pemerintah itu takut akan pandangan masyarakat yang diberikan karena programnya inilah, program itulah. Namun perlu diingat, perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, bahwa perusahaan pemerintah pasti ketika ingin melakukan suatu program pasti akan mempertimbangkan bagaimana pandangan masyarakat nantinya ketika program tersebut akan dilaksanakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perusahaan pemerintah pasti akan melakukan riset terlebih dahulu dan pasti akan melakukan uji coba dengan skala yang kecil sehingga masyarakat dapat menerima, dapat membiasakannya terlebih dahulu, tidak langsung dengan skala yang besar dan langsung mengubah kehidupan masyarakat dengan begitu drastis, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang terakhir yang kelima adalah adanya transparansi keuangan. Karena adanya pengawasan dari perusahaan pemerintah terhadap perusahaan swasta, maka terjadinya transparansi keuangan. Di sini bukankah justru perusahaan swasta akan menjadi lebih tertutup terhadap keuangan mereka karena uang yang digunakan adalah uang pribadi, Dewan Juri yang terhormat. Tidak seperti perusahaan pemerintah yang menggunakan uang masyarakat, di mana mereka akan lebih transparan terhadap keuangan mereka karena masyarakat harus tahu terhadap uang apa uang mereka digunakan untuk apa, bagaimana uang mereka digunakan dan sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami memiliki berbagai pemerintah sudah pasti memiliki berbagai upaya dan solusi untuk menanggapi isu-isu yang terjadi. Yang pertama adalah pemerintah menyediakan lembaga untuk pengolahan limbah air sehingga limbah-limbah air yang mengotori atau mencemari perairan Indonesia itu dapat diolah terlebih dahulu sehingga menjadi lebih aman, Dewan Juri yang terhormat. Lalu adanya aturan untuk tidak boleh membangun perumahan atau masyarakat tinggal di bantaran sungai, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.